adat Selaso Jatuh Kembar. Nah, sebelum kita membahas rumah adat atau balai adat yang ada di Riau Pekanbaru ini, kita harus tahu dulu tentang kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru terletak di tepian Sungai Siak dan pada awalnya merupakan sebuah kota kecil yang memiliki pasar atau pekan yang bernama Payung Sekaki atau Senapelan. Pada abad ke-18, wilayah yang kini menjadi Pekanbaru berada pada lingkar pengaruh Kesultanan Siak dan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah yang biasa disebut dengan Marhum Pekan. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 1784. Nah, Pekanbaru menjadi sebuah kota kecil pada tahun 1948 dan kota praja pada tahun 1956. Sebelum ditetapkan menjadi ibu kota Provinsi Riau sebagai pengganti dari Tanjung Pinang pada tahun 1959. Itulah singkat cerita tentang kota Pekanbaru. Nah, selanjutnya, sebelum kita mempelajari rumah adat ini, kita harus tahu dulu di Provinsi Riau ada rumah adat yang bernama Selaso Jatuh Kembar. Rumah adat tersebut memiliki corak dan ciri khas budaya Melayu. Dinamakan Selaso Jatuh Kembar karena memiliki selasar yang lebih rendah dibandingkan dengan ruang tengah. Rumah ini memiliki makna yang berkaitan dengan nilai-nilai, kebiasaan, dan kebutuhan masyarakat Melayu Riau. Berbeda dengan rumah adat lainnya, rumah adat ini bukan untuk tempat tinggal, tetapi untuk balai yang digunakan untuk kegiatan musyawarah adat. Masyarakat di sana biasanya menyebut dengan Balai Adat Melayu Riau. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar dihiasi dengan banyak ukiran yang mengandung filosofi hidup sehingga tampak bagus. Pada bagian tangganya terdapat ukiran lebah bergantung atau ombak-ombak, di mana ombak-ombak tersebut memiliki makna agar semua orang bisa hidup seperti lebah yang bermanfaat bagi orang lain. Pada bagian atas pintu dan jendela terdapat ukiran awan larat yang artinya kemudahan rezeki yang bisa datang dari mana saja. Pada bagian dinding terdapat ukiran itik sekawan atau itik yang berbaris berjalan beriringan yang memiliki makna agar manusia bisa hidup selaras, berdampingan, damai, kompak, dan bersama-sama. Bahkan, di kisi-kisi jendela dan pintu ada ukiran semut beriringan, di mana terinspirasi dari cara semut berjalan. Ukiran ini memiliki makna agar manusia bisa mengikuti sifat semut yang rukun, tolong-menolong, dan rajin. Ada juga yang dinamakan dengan pucuk rebung kalok paku, di bagian yang memanjang dan melengkung. Ukiran tersebut sebagai simbol agar warga selalu bergotong royong dan saling membantu. Kemudian, ada juga ukiran yang disebut dengan pucuk rebung bertuna pada bagian ujung atas dan bawah tiang. Ukiran itu memiliki makna bahwa setiap masalah akan memiliki penyelesaian. Pada cucuran atap, ada bagian khusus yang menyerupai sayap dan punya ukiran yang disebut sayap layangan atau sayap layang-layang. Pada bagian langit-langit dan ventilasi rumah ada ukiran menyerupai bunga manggis, kemudian di bagian puncak yang dinamakan selembayung atau sulu boyung. Setelah kita mengetahui makna, filosofi, dan ukiran yang ada di rumah adat Selaso Jatuh Kembar, nggak lengkap kalau kita nggak mempelajari tentang material bangunan untuk membangun rumah adat keren yang satu ini. Bahan pembuatan rumah adat Selaso Jatuh Kembar ini bisa diperoleh dari alam, di mana atapnya terbuat dari daun rumbia dan daun pinah, yang disusun dan diikat menggunakan rotan pada tulang atap, serta bagian lainnya seperti dinding, tiang, atau lantai terbuat dari kayu-kayu kualitas terbaik semacam kayu ranti, kayu puna, atau kayu medang. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar memiliki beberapa bagian atau sekat yang menjadikannya memiliki beberapa ruang. Meski tidak digunakan sebagai tempat tinggal, sekat ini dibentuk karena memiliki fungsi tertentu. Ruang-ruang tersebut khusus sebagai tempat berkumpul untuk membedakan mana yang tetua, warga laki-laki dan perempuan. Di samping sebagai ruang untuk pertemuan, sebagian ruang yang lain difungsikan sebagai tempat menyimpan benda-benda adat. Benda-benda yang disimpan di rumah adat Selaso Jatuh Kembar ini antara lain perlengkapan tari dan alat-alat musik. Masih ada lagi ruang untuk anjungan, tempat tidur khusus untuk prosesi tertentu, dan ada juga dapur yang dimanfaatkan untuk memasak ketika ada acara di rumah adat Selaso Jatuh Kembar.
Nah, selanjutnya kita bakal membahas sejarah rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Rumah ini mencerminkan tradisi dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Melayu yang sangat menghormati budaya dan adat istiadat. Dalam sejarahnya, rumah adat Selaso Jatuh Kembar bukan digunakan untuk tempat tinggal, tetapi sebagai balai pertemuan, tempat musyawarah, dan pusat kegiatan sosial masyarakat. Keberadaan rumah ini menunjukkan kebersamaan dan gotong royong yang kuat di antara masyarakat Melayu. Berikut ciri-ciri rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Yang pertama, dua selasar rendah, yaitu bagian kiri dan kanan rumah memiliki selasar atau selaso yang posisinya lebih rendah dari ruang utama. Ini menjadi ciri utama rumah ini. Yang kedua, itu ada struktur panggung. Rumah ini dibangun di atas tiang dengan struktur panggung untuk menghindari banjir, gangguan hewan, dan kelembapan. Yang ketiga, itu ada material alami. Biasanya menggunakan kayu berkualitas tinggi seperti kayu meranti atau kayu ulin untuk rangka dengan atap dari daun rumbia atau ijuk. Yang keempat yaitu bentuk atap yang lancip. Atapnya memiliki bentuk lancip dengan kemiringan yang cukup tajam, memungkinkan air hujan mengalir dengan mudah. Yang kelima itu hiasan ukiran. Bagian rumah dihiasi dengan ukiran khas Melayu yang bermotif flora dan fauna, mencerminkan keindahan seni dan filosofi kehidupan masyarakat setempat. Selanjutnya itu fungsi rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Yang pertama itu tempat kegiatan adat. Rumah ini sering digunakan untuk acara adat seperti kenduri, musyawarah, dan upacara keagamaan. Yang kedua, sebagai balai pertemuan, rumah ini berfungsi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Yang ketiga itu ada simbol budaya. Rumah ini merupakan simbol dari kekayaan budaya Melayu dan menunjukkan identitas komunitas setempat. Yang terakhir itu ada perlindungan iklim. Desainnya dirancang agar tahan terhadap iklim tropis dengan ventilasi yang baik dan struktur panggung yang menghindarkan rumah dari banjir. Selanjutnya, keunikan rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Yang pertama itu filosofi arsitektur. Selasar yang lebih rendah dari ruang utama melambangkan penghormatan, di mana tamu dianggap sebagai orang penting yang harus dilayani dengan baik. Yang kedua itu ada fungsional dan estetis, yaitu desainnya menggabungkan fungsi praktis dengan keindahan seni tradisional melalui ukiran dan tata ruang yang harmonis. Yang ketiga itu ada kebersamaan dan keakraban. Rumah ini mencerminkan nilai kebersamaan masyarakat Melayu yang sering berkumpul dan bermusyawarah dalam satu atap. Yang keempat itu tahan terhadap alam. Struktur panggungnya membuat rumah ini tahan terhadap banjir yang umumnya terjadi di wilayah Melayu. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar adalah simbol kearifan lokal yang menunjukkan keseimbangan antara fungsi, estetika, dan filosofi hidup masyarakat Melayu. Rumah ini juga warisan budaya yang syarat dengan makna dan harus dijaga kelestariannya.